kalau sekarang kita bikin trend velocity dulu. Aku ada bawa tripod nih. Ayo, kita cari tempat yang cahayanya bagus. Ayo. Yang bagus. Gimana kalau di situ? Kayaknya tempatnya bagus deh. Oh iya, bagus Ya. Di sini aja ya, kayaknya bagus banget deh di sini. Oke. Boleh. Cici, Dit, ini gimana, Dit? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Safira dan teman aku Diajeng, lalu ada aku Alika, dan yang terakhir ada aku Asas. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Banyumas. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman mengenai penanganan pertolongan pertama. Yuk simak videonya. Tenang deh Nas, aku panggil pember dulu ya. Cepet ya, Dit. PMR. Ya, kenapa ya, Mas? Tolong teman saya ada yang kecelakaan. Sebelah mana? Di depan TU. Baik, kami akan segera mempersiapkan alat dan akan segera ke sana. Ayo Mbak, segera Mbak. Iya, Alika dia aja tuh manusia segera mempersiapkan alat pertolongan pertama karena ada korban kecelakaan di depan TU. Baik. Aduh, gimana ini? Cici. Tunggu deh Nas, mereka lagi kesini. Mana, Dit? Itu sebentar Cek. lagi. Cek. Alika telah membantu saya untuk memindahkan korban. Diajeng telah membantu saya untuk memindahkan batu dan tripod. Mas, Mbak, kita tinggi dulu ke sana sebentar ya, ikut saya. Tenang dulu ya Mas, tenang dulu ya Mbak. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira dan rekan saya Diajeng dan Alika. Kami dari PMR Wira SMK Negeri 1 Banyumas. Kami memiliki kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama. Apakah kami boleh menolong korban? Boleh. Untuk kejadian tadi bagaimana ya? Tadi kita lagi bikin tren velocity, terus tiba-tiba ada motor yang ugal-ugalan, terus nabrak teman kita. Oh, ketabrak. Sudah ada tindakan auto belum? Belum. Kalau boleh tahu, untuk nama temannya siapa ya? Cici. Umurnya berapa? 17 tahun. Kira-kira tahu nggak obat-obatan yang tadi minum Cece? Minum obat, Ma. Tadi Cici terakhir makan atau minum apa? Makan seblak sama es teh. Cici punya alergi atau tidak ya? Tidak aja. Baik, sebentar ya Mas, Mbak. Kami akan segera menangani korban. Diajeng telah membantu saya untuk memanggilkan guru dan ambulans. Baik. Assalamualaikum, permisi Bu. Ada siswi yang tertabrak motor di depan TU SMK Negeri 1 Banyumas. Apakah Ibu bisa langsung ke lokasi kejadian? Iya, mari kita ke sana. Baik. Telepon ambulans ke pusat fasilitas kesehatan terdekat Puskesmas Banyumas dengan nomor 0281 796 300. Selamat siang, apakah benar ini dari Puskesmas Banyumas? Perkenalkan, saya Diajeng dari PMR Wira SMK Negeri 1 Banyumas. Ada siswi yang tertabrak motor di depan TU SMK Negeri 1 Banyumas. Keadaannya tidak sadar. Siswi menggunakan kaos dan celana panjang dengan menggunakan kerudung berwarna putih. Untuk lokasi bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Berapa estimasi yang boleh datang? Mohon bantuannya untuk segera ke sini. Apakah ada informasi yang belum jelas? Jika ada informasi yang tidak jelas, bisa menghubungi ke nomor 0812 34 55 6677. Apakah saya sudah bisa menutup teleponnya? Baik, terima kasih. Memakai APD, sebelumnya mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Memakai APD meliputi masker, kacamata, dan sarung tangan latex. Pastikan tidak ada perdarahan besar, tidak ada cedera yang mengancam nyawa, tidak ada faktor penghambat atau penyumbat. Menentukan kesan umum, korban mengalami kasus trauma dan kasus medis. Saya respon korban, Mbak, apakah bisa mendengar suara saya? Kami tidak bisa mendengar suara. Saya respon nyeri dengan cubit punggung tangan korban atau penekanan pada tengah tulang dada. Korban tidak ada respon. Cek kelainan pada leher, tidak ada kelainan. Buka jalan nafas dengan tekan dahi angkat dagu, tidak ada sumbatan. Periksa nafas dengan teknik LDR. Lihat gerak naik turun yang baru, dengarkan dengan telinga dan rasakan dengan pipi. Korban ada nafas. Pemeriksaan tanda vital, periksa nafas dengan teknik LDR. Lihat gerak naik turun yang baru, dengarkan dengan telinga dan rasakan dengan pipi. Hitung selamanya bersih di kaki 4. Frekuensi nafas 10 kali per menit. Periksa nadi dengan tekan ke jari panjang dasar korban. Lalu tarik ke belakang. Hitung selamanya bersih di kaki 4. Frekuensi nadi
50 kali per menit. Cek suhu, turunkan sedikit sarung tangan lateks. Bandingkan suhu penol suhu korban, suhunya dingin. Cek warna kulit korban, putih dan berkeringat. Pemeriksaan fisik, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, telinga kanan ada luka, paparkan luka, ekspos luka, identifikasi PLNB, tidak ada perubahan bentuk, ada luka lecet, ukurannya 2 cm, sifat darahnya merembas, nyeri, dan tidak bengkak. Alika, tolong bantu saya untuk menangani luka lecet pada daun telinga kanan. Telinga kiri, dahi, pelipis, mata, hidung, pipi, mulut, dagu, leher, Paparkan tidak ada luka, kelainan, tidak tekan langsung. bahu, Bersihkan sekitar luka selangka, menggunakan berikat, kapas dada, yang sudah diberi perut, rifanol. pinggang, punggung, panggul, tungkai atas, ada luka. Gunting pakaian korban. Paparkan luka, ekspos luka, identifikasi PLNB, ada perubahan bentuk, tidak ada luka, nyeri, dan tidak Tutup bengkak. luka menggunakan kasa Dia yang sudah genggam diberi bantu saya betadin. untuk menangani luka pada tulang pada tungkai kaki kanan atas. Baik. Tangani Lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, cek GS gerakan sirkulasi, jarinya masih bisa digerakkan, cibitannya tidak sensasi, progresi nadi, 80 menit, cek PPK normal. Lengan atas, siku, ada luka, kabarkan luka, ekspos luka, identifikasi PLNB, tidak ada perubahan bentuk, ada luka robek, ukurannya 5 cm, sifat darahnya merembas, nyeri, dan tidak bengkak. Alika, tolong bantu saya untuk menangani luka robek pada sikut kanan korban. Baik. Lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, cek GS gerakan sirkulasi, Balik jarinya menggunakan masih bisa tela. digerakkan, cibitannya tidak terasa sakit, frekuensi nadi, 80 kali per menit, cek KBK normal. Lutut, panggul, Lalu dan bawah bersihkan ke area ketiak. yang cedera. Tangani dari sisi yang cedera. Paparkan luka, tekan langsung. Bersihkan sekitar luka menggunakan kapas yang sudah diberi rifanol. Pasang bidai pada kaki yang sakit. Ikat 8 pada pergelangan kaki. Kemudian ikat pada lutut, Tutup menggunakan kasa yang sudah diberi betadin. Rekatkan Panggul. dengan plester. dan bawa ketiak. Lalu pada bagian lainnya. Balut menggunakan mitela. Satukan kaki yang sehat dengan kaki yang sakit. Ikat 8 pada pergelangan kaki. Dan pada lutut. Lalu istirahatkan dan tinggikan dengan cara digendong. Cek SS setelah pembidaian. Jari-jari tidak bisa digerakkan. Cubitan tidak terasa. Frekuensi dan gas tadi 50 kali per menit. WPK tidak normal. Pemeriksaan berkala, cek respon korban dengan cubit punggung tangan korban atau penekanan pada tangan tulang dada. Korban tidak ada respon. Pemeriksaan tanda vital, periksa nafas dengan teknik LDR, lihat jarak naik yang baru terletak dengan telinga terletakkan dengan pipi. Itu namanya bisikas di kali 4. Frekuensi nafas 10 kali per menit. Periksa nadi dengan tekan jari penuh dasar korban. Lalu tarik ke belakang, itu namanya bisikas di kali 4. Frekuensi nadi 48 kali per menit. Cek suhu dengan turunkan sedikit sarung tangan lateks. Bandingkan suhu penol suhu korban, suhunya dingin. Periksa warna kulit korban, pucat dan berkeringat. Alika diajeng tolong bantu saya untuk menangani pingsan. Baik. Longgarkan pakaian mengikat korban, tidak diberi bau-bauan, beri udara sejuk. Selimuti korban, tidak meninggikan kaki karena terdapat patah tulang. Pemeriksaan fisik, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, telinga kanan, telinga kiri, dahi, pelipis, mata, hidung, pipi, mulut, dagu, leher. Tidak ada kelainan. Bahu, selangka, belikat, dada, perut, pinggang, punggung, panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Cek GS gerakan sirkulasi, jarinya masih bisa digerakkan. Cibitannya tidak terasa sakit. Frekuensi nadi 80 kali per menit. Cek PPK normal. Lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Cek GS gerakan sirkulasi, jarinya masih bisa digerakkan. Cibitannya tidak terasa sakit. Frekuensi nadi 80 kali per menit. Cek PPK normal. Pengantar laksana, pembalutan pada telinga kanan dan siku kanan serta pembidaian pada tungkai atas kaki kanan masih baik, tidak ada yang merembas. Pastikan korban nyaman stabil. Selimuti korban. Evakuasi.
nafas dengan cek respon korban dengan sudut pengutahan korban atau penekanan pada tengah tulang dada. Korban tidak ada respon. Pemeriksaan tanda vital, periksa nafas dengan teknik LDR, lihat gerak naik turun dada perut, dengarkan dengan telinga, dan rasakan dengan pipi. Hidup sama 15 detik dikalikan 4. Progresi kualitas nafasnya 10 kali per menit. Periksa nadi dengan mengatakan terjadi penuh di leher korban. Lalu tarik ke belakang, hidup sama 15 detik dikalikan 4. Progresi kualitas nadi 50 kali per menit. Cek suhu korban dengan turunan tipis sarung tangan latex. Perhatikan suhu pengenalan suhu korban, suhunya dingin. Warna kulit korban pucat dan berkeringat. Tegangkan nafas dengan tekan dahi yang dagu. Permisi dok, saya mau melaporkan ada korban bernama JJ berumur 17 tahun, jenis kelaminnya perempuan, ditemukan di depan TU SMK Negeri 1 Banyumas, memakai kaos dan celana panjang. Untuk keadaan korbannya tidak ada respon, gangguan pernafasan tidak ada. Cedera yang dialami oleh korban yaitu luka lecet pada telinga kanan dan telah ditangani dan TIT. Lalu ada berat tulang di tungkai kaki kanan atas dan telah ditangani pemindaian, serta ada luka robek di siku kanan dan telah ditangani dan TIT. Korban juga mengalami pingsan dan sudah ditangani. Untuk tanda-tanda vital korban, denyut nadi awalnya 50 kali per menit, dan di akhir 48 kali per menit, nafas awal dan nafas akhir 10 kali per menit, suhu awal dan suhu akhir dingin, serta warna kulit awal dan warna kulit akhirnya pucat dan berkeringat. Untuk riwayat penderita, obat-obatan yang telah diminum korban adalah obat mah, makanan atau minuman yang telah dikonsumsi korban adalah seblak dan es teh, serta penyakitnya adalah mah. Untuk selanjutnya, saya serahkan untuk ditangani lebih lanjut. Baik, terima kasih. Akan kami segera tindak lanjuti. Baik, terima kasih dok. Lepaskan APD meliputi sarung tangan latex, kacamata, masker. Berikut tadi merupakan pertolongan pertama kepada korban yang tidak sadarkan diri dan mengalami cedera, yaitu luka lecet pada telinga kanan, luka robek pada siku kanan, dan patah tulang pada tungkai atas kaki kanan. Nah, teman-teman, tahu tidak di video tadi pertolongan pertama itu apa? Jadi, pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita yang memerlukan penanganan medis dasar. Luka pada pertolongan pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama, luka terbuka. Luka terbuka yaitu cedera jaringan lunak yang disertai dengan kerusakan atau terputusnya jaringan kulit. Ada dua jenis luka terbuka pada kasus yang tadi. Yang pertama, luka lecet pada telinga kanan dan luka robek pada siku kanan. Yang kedua ada luka tertutup. Luka tertutup adalah cedera jaringan lunak yang terjadi tanpa adanya kerusakan kulit. Dengan kata lain, kulit penderita masih utuh dan tidak ada hubungan antara bagian dalam tubuh dengan udara luar. Patah tulang ialah terputusnya jaringan tulang baik seluruhnya atau hanya sebagian saja. Patah tulang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah patah tulang tertutup dan yang kedua adalah patah tulang terbuka. Untuk menghindari cedera seperti tadi, teman-teman harus berhati-hati ya saat mengendarai sepeda motor. Dan juga, jangan asal pilih tempat saat membuat konten. Karena apa? Karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sekian, semoga bermanfaat untuk